warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradihi. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada seluruh jamaah umumnya, khususnya kepada diri khatib sendiri, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus senantiasa beribadah dalam menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangannya. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, kehidupan manusia di dunia ini tak lepas dari sebuah nama yang bernama pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di antara isi dari pendidikan tersebut ada kewajiban yang harus kita tuntut, yakni mencari ilmu untuk menjalin ataupun meraih kebahagiaan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran, baik itu secara sadar ataupun tidak. Oleh karena itu, kita sebagai manusia perlu mencari ilmu supaya kita tahu apa yang harus kita laksanakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Karena dengan ilmu manusia akan mudah untuk menjalankan apapun, termasuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam Al-Quran mengenai orang-orang yang mencari ilmu dalam dunia pendidikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayat sadaqallahu azim wallahu a'lam bimuradihi. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian sekalian, kalian semua. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 tersebut menjelaskan ketika seorang sudah memiliki ilmu, maka Allah senantiasa akan mengangkatkan derajat martabat orang tersebut dari bawah hingga menjadi derajatnya pun naik ke atas. Seorang presiden tak luput akan menjadi presiden karena seorang presiden pun manusia. Dengan banyaknya ilmu yang dimiliki oleh seseorang tersebut, maka jadilah seorang presiden dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama tak bisa menjadi seorang ulama yang kini banyak memiliki santri, tak luput dari banyaknya ilmu di ulama tersebut. Yang kedua, keutamaan dalam ilmu itu adalah karena ilmu merupakan sebuah warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mewariskan kepada kita itu harta, kekayaan, jabatan, tahta ataupun lain sebagainya. Tetapi Rasul hanya mewariskan satu saja, yaitu ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam suatu hadis
Innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Jika kita merupakan seorang santri, seorang generasi penerus bangsa, seorang generasi muda, maka kita harus siap-siap untuk menjadikan generasi-generasi kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa yang sangat bermanfaat untuk melanjutkan generasi-generasi ulama yang telah tiada. Yang ketiga, keutamaan dalam ilmu itu bisa diraih dari segi apapun. Sebagaimana sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menawarkan harta, yang kedua tahta, yang ketiga wanita, dan yang keempat ilmu. Tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam memilih ilmu. Karena apa? Karena dengan ilmu semuanya akan menjadi mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi." Jika kalian bermaksud untuk mencari dunia, maka carilah dengan ilmu. Yang kedua, jika kalian bermaksud untuk mencari akhirat, kesenangan akhirat, maka carilah dengan ilmu. Dan yang ketiga, jika kalian mencari keduanya, maka carilah dengan ilmu. Salah satu pepatah mengatakan, jika kamu ingin merasakan lelahnya kesulitan, kebodohan, maka kalian harus sanggup sengsara dengan ilmu. Jika kalian ingin mendapatkan kebahagiaan, maka bersemangatlah dalam mencari ilmu. Barakallahu li wa lakum min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa iyyakum min tilawati innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi qaddarana bil jamaah fi hadis sa'atul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.